Halo, kami dari kelompok 2 Manajemen Keuangan Akuntansi. Dengan video ini akan menjelaskan apa itu manajemen piutang. Manajemen piutang. Manajemen piutang adalah proses rangkaian kegiatan yang perusahaan lakukan untuk mengelola piutang usaha sehingga dapat berjalan dengan baik. Kegiatan tersebut berupa perencanaan dan pengawasan dalam bentuk klaim pihak lain, perorangan badan usaha maupun pihak tertagih atas setiap aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul dari pelaksanaan transaksi penjualan kredit. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengambil kebijakan untuk pengelolaan piutang. Yang pertama, menawarkan kebijakan kredit. Anda dapat menentukan jumlah kredit yang akan diterima dan jangka waktu pembayaran dengan menawarkan kebijakan kredit yang lebih panjang, sehingga pembayaran akan semakin ringan. Anda juga dapat memilih persyaratan serta tingkat pengeluaran kepada calon konsumen untuk membayar kredit. Yang kedua, membuat standar kredit. Standar kredit berkualitas adalah kelayakan kredit calon konsumen untuk melakukan pengajuan kredit sesuai dengan ketentuan perusahaan. Untuk membuat standar kredit, hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain rasio utang, rasio cakupan bunga, riwayat kredit calon konsumen, dan sebagainya. Yang ketiga, menagih secara berkala. Ketika memberikan kredit kepada konsumen, Anda perlu menagihnya secara berkala dengan mengirimkan pesan via email, telepon, atau media sosial. Hal tersebut untuk mengingatkan dan meningkatkan kesadaran konsumen untuk segera memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran. Beberapa perusahaan menengah ke atas juga membentuk suatu agensi penagih untuk melakukan tugas di bagian penagihan kredit. Baik, kita masuk ke bagian kedua, yaitu contoh manajemen piutang. Misalkan sebuah perusahaan dagang PT Sejahtera semula melakukan penjualan secara tunai. Penjualan yang tercapai pada perusahaan PT Sejahtera tiap tahunnya rata-rata sebesar 100 juta. Kemudian, perusahaan merencanakan akan menawarkan syarat penjualan N/60. Ini berarti bahwa pembeli bisa membayar pembelian mereka pada hari ke-60. Diperkirakan dengan adanya syarat penjualan baru tersebut, perusahaan akan bisa meningkatkan penjualan sampai dengan 1 miliar dan memperoleh profit margin sekitar 15%. Apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit jika biaya dana sebesar 16%? Analisis manajemen piutangnya. Yang pertama, A, tambahan keuntungan karena tambahan penjualan, di mana 1 miliar dikurangi 100 juta dikali 15%, hasilnya 135 juta. Yang ke B, analisa piutang. Perputaran piutang sama dengan 360 hari dibagi 60 hari, sama dengan 6 kali dalam setahun. Rata-rata piutang sama dengan 1 miliar dibagi 6, sama dengan 166.666.666 rupiah. Dana yang diperlukan untuk membiayai piutang tersebut sama dengan 85% dikali 166 juta, 166.666.666 rupiah, sama dengan 141.666.666 rupiah. Nah, biaya dana yang harus ditanggung karena tambahan piutang yaitu 141,666 dikali 0,16 sama dengan 22.666.666 rupiah. Jadi, tambahan manfaat bersih adalah 135 juta dikurangi 22.666.666 rupiah. Jadi hasilnya 112.333.333 rupiah. Berikut
ada manfaat manajemen piutang. Manfaat manajemen piutang yaitu dapat membantu suatu usaha atau bisnis dalam pengelolaan piutang. Berikut beberapa manfaat manajemen piutang. Yang pertama, meningkatkan profit. Perusahaan dapat menerima serta menagih piutang dengan pengelolaan dan pengorganisasian yang baik. Piutang yang tertagih nantinya akan terkonversi sebagai kas yang tentunya akan meningkatkan keuntungan suatu bisnis atau usaha. Kedua, mengurangi resiko kecurangan. Resiko kecurangan salah satunya berasal dari tidak dibayarnya seluruh tagihan piutang atau sama sekali tidak bisa direalisasikan. Penyebabnya bisa dari kurang selektifnya perusahaan dalam memilih langganan, yang dalam hal ini pelanggan yang tidak mampu membayar tagihan. Yang ketiga, membantu menghadapi persaingan bisnis. Ketika perusahaan menerapkan penjualan kredit, maka pangsa pasar yang dapat dijangkau semakin luas, sehingga membantu perusahaan menghadapi persaingan bisnis. Sistem invoicing dari Hasmikro dapat diintegrasikan dengan berbagai sistem atau software lainnya yang dapat digunakan seperti sistem akuntansi, HRIS, inventaris, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan atas presentasi yang kami paparkan. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Jansen Sianturi dari kelompok 3. Dari buku saya akan bacakan, bagaimana jika piutang suatu perusahaan lebih besar daripada kas? Maka, jika piutang suatu perusahaan lebih besar daripada kas, hal itu dapat menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi resiko likuiditas. Artinya, meskipun perusahaan memiliki tagihan yang harus dibayar oleh pelanggan, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan segera karena kurangnya kas yang tersedia. Perusahaan perlu memantau dan mengelola piutang dengan hati-hati untuk memastikan arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Pertanyaan yang kedua oleh Sutra Yolanda kelompok 1, bagaimana proses yang Anda lakukan untuk mengevaluasi kredit sebelum memberikan piutang kepada pelanggan? Jawaban dari buku saya, sebagai instansi yang melakukan evaluasi kredit, proses yang dilakukan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, identifikasi potensial pelanggan. Artinya, kami menghubungi pelanggan baru dan melakukan pengecekan sebelum mereka diterima sebagai pelanggan. Kami mengumpulkan informasi seperti profil perusahaan, informasi pendanaan, dan informasi pemasukan dan pembelian. Yang kedua, penilaian kredit. Kami menggunakan metode penilaian kredit untuk menentukan keterangan kredit pelanggan. Metode ini melibatkan analisis statistik dan ekonomi, seperti rasio utang, rasio laba, dan nilai aktiva. Yang ketiga, peninjauan sumber daya. Kami melakukan peninjauan sumber daya pelanggan seperti sumber daya manusia, sumber daya teknis, dan sumber daya finansial. Kami menilai apakah sumber daya tersebut cukup untuk menghasilkan pendapatan yang diperlukan untuk membayar piutang. Yang keempat, penilaian risiko. Kami melakukan penilaian risiko untuk menentukan keterangan risiko pelanggan. Faktor-faktor risiko yang kami gambarkan termaksud ketersediaan pasar, konkurensi, dan risiko ekonomi. Yang kelima, pengesahan pembiayaan. Kami melakukan pengesahan pembiayaan untuk menentukan jumlah piutang yang akan diberikan kepada pelanggan. Kami menggambarkan jumlah piutang berdasarkan analisis kredit dan risiko yang diidentifikasikan. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai manajemen piutang. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan atau